Halo, perkenalkan nama saya Dedeh Kunasi Suwarno dengan NIM 250511043886. Saya merupakan mahasiswi dari mata kuliah Kewirausahaan Awan Larat 4. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara terkait pengalaman kewirausahaan. Sebelumnya boleh diperkenalkan dengan Abang dan saat ini berprofesi sebagai apa? Nama saya Imam Hilman. Sekarang untuk pekerjaan saat ini saya jadi admin di sebuah peron ya, atau sebuah perusahaan yang mana sekarang peron ini udah berbadan usaha juga, udah PT kan ini. Jadi sekarang posisi sebagai admin bendahara. Baik. Sebelumnya kan Abang pernah menjalani usaha. Iya. Nah, bisa diceritakan secara singkat usaha yang pernah Abang jalankan dan bagaimana awal mulanya? Mulai dari saya memulai usaha atau usaha yang kemarin ya? Usaha yang kemarin. Yang kemarin sebelum ini berarti ya. Kalau usaha yang sebelum ini saya mulai dari awal tahun 2024 itu saya mulai usaha, dan itu nggak lama. Saya usaha itu cuma sekitar 8 sampai 10 bulan kalau nggak salah. Nah, kalau boleh tahu itu usahanya dalam bentuk apa? Waktu itu usaha kemarin terakhir saya ini usaha di bidang perikanan, alat tangkap nelayan termasuknya kemarin. Nah, di titik mana usaha Abang mulai mengalami masalah dan apa penyebab utama hingga akhirnya usaha itu gagal? Kalau penyebab utama sebenarnya kurang signifikan, maksudnya nggak ada penyebab utama sih, cuman dia pada saat itu saya terlalu terburu-buru dalam mengambil tindakan untuk mengambil usaha itu gitu. Karena waktu pas tahun 2015 sebelumnya saya pernah usaha itu juga di tempat yang sama, cuman perbedaannya waktu tahun 2015 orang belum mengenal teknologi seperti online shop, belum begitu marak pada saat itu. Nah, pas saya masuk lagi di tahun 2024 itu ternyata saya memutuskan terlalu tergesa-gesa mungkin ya untuk menyewa ruko gitu kan, terus dengan harga sewa yang cukup mahal gitu kan. Ternyata pas berjalan beberapa bulan nggak efektif pada saat ini buat berjualan offline gitu, karena orang udah berbanyak tahu tentang online gitu. Oke. Nah, apa dampak paling besar yang Abang rasakan setelah usaha tersebut gagal, baik secara finansial maupun pribadi? Kalau untuk finansial tentu ya pasti terdampak kan, karena kita pada saat itu usaha itu juga ibaratnya saya mulanya saya menjual barang yang saya punya untuk menjadikan modal gitu kan. Itu harta ibaratnya jadi hilang kan, langsung hangus, hilang begitu kan. Dampaknya itu satu. Terus yang kedua ya memang karena tadinya itu jadi pencarian atau pekerjaan utama saya gitu ya kan, jelas terdampaknya cukup besar lah untuk perekonomian di rumah gitu. Oke. Dari pengalaman tersebut kan Bang, pelajaran apa yang paling berharga yang Abang dapatkan sebagai seorang pengusaha? Kalau setelah sekarang dipikir flashback kembali, mengingat kemarin gitu ya, jadi kalau usaha itu pertama itu kita harus tahu hilir sama hulunya. Jadi di mana kita beli barang, kemana kita harus jual barang gitu. Jadi kalau kita misalnya cuma tahu belinya tapi nggak tahu kita jualnya, itu pasti nanti nggak seimbang. Kita susah buat memasarkan produk, itu pertama. Terus yang kedua, jangan ambil keputusan tergesa-gesa kalau untuk yang namanya usaha, apalagi itu yang namanya anak zaman sekarang. Mungkinnya anak-anak muda kebanyakan pengen usaha pasti kan, pengen mandiri, terus nekat atau misalnya untuk pinjaman bank atau yang lainnya gitu kan. Jadi harus dipikirkan matang-matang sih kalau mau usaha, apalagi itu dengan modal sampai puluhan juta gitu. Terus kalau sebagai saya pribadi juga, manajemen harus memang rapi, manajemen dalam keuangan kita. Jadi pengeluaran dan pemasukan itu harus balance, jangan sampai banyak lagi pengeluaran daripada pemasukan gitu. Itu pasti ya rata-rata orang pasti tahu lah kalau yang gitu kan. Cuman yang paling saya memang jadi pikirkan ya, jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan untuk usaha, apalagi itu uang misalnya bukan uang pribadi gitu kan, atau meminjam bank gitu. Saya aja yang pakai uang pribadi juga ya termasuk menyesalinya gitu, karena saya terlalu tergesa-gesa pada saat itu. Mungkin itu sih. Nah, sekarang kan Abang udah jadi admin nih. Apa yang membuat Abang tetap termotivasi menjalani peran baru ini? Dan apakah masih ada keinginan untuk berwirausaha kembali? Kalau untuk
menjadi ini sebenarnya saya sebelumnya belum pernah juga kerja seperti ini, cuman ini sebuah apa ya, ini langkah kemarin saya setelah usaha saya mengalami drop itu kan, inilah pilihan yang memang terbaik menurut saya gitu kan. Ada kawan yang punya usaha ini, dia menawarkan pada saat saya seperti itu ya, itu termasuk jalan yang terbaik. Saya terima, saya jalani, saya nyaman ya, saya lanjut sampai sekarang gitu. Kalau untuk apa, satu lagi pertanyaan keduanya? Apa ingin Oh, berwirausaha berusaha lagi. Oke. Kalau wirausaha saya pengen tetap, karena memang saya dari dulu tuh orang yang pengen punya usaha sendiri atau punya bisnis sendiri memang. Jadi kalau untuk itu masih ada. Cuman kalau untuk sekarang saya belum ada kepikiran sampai situ. Karena kita masih mau menstabilkan dulu perekonomian kan. Justru kita main aman, main hati-hati dulu. Gitu sih. Nah, jika berbicara kepada mahasiswa yang ingin berwirausaha ini, apa pesan penting agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama? Mungkin lebih teliti ya, lebih teliti, terus lihat pasar itu pertama, lihat pasar. Jadi jangan sembarangan, misalnya kita contoh kita ingin buka warung kelontongan di daerah sini gitu, kita harus lihat berapa orang atau kompetitor yang ada di sini gitu kan, yang ada di daerah ini. Jadi kalau misalnya memang betul rezeki nggak akan kemana kan, seperti itu kan. Rezeki pasti udah Tuhan yang ngaturnya, tapi kita tetap harus bisa survei dulu sekitaran. Kalau misalnya kita cocok di usaha itu bisa kita coba, tapi kalau misalnya kita nggak cocok di usaha itu, mending kita ke usaha yang lainnya. Jadi lebih kayak lebih dibikin memang matang-matang lah usaha apa yang kita pilih, jangan sembarangan, jangan. Terus yang kedua, jangan FOMO. Usaha itu nggak boleh FOMO, usaha itu nggak boleh FOMO ya. Jadi kalau usaha itu bagus ya, kayak misalnya contoh kita melihat toko kelontongan atau toko eh, makanan, seperti misalnya orang jualan Kentucky chicken itu banyak kan, itu sebenarnya bukan FOMO, tapi laku aja di mana-mana dia. Mau ibaratnya ada 10 meter ke depan juga tetap laku, dia sama-sama laku. Karena itu kan bukan usaha FOMO, tapi itu tetap berjalan. Bagus yang seperti itu sebenarnya, daripada kita ikut-ikutan. Apalagi kalau anak-anak Gen Z sekarang kan pengennya bikin kafe lah pasti kan, biar kelihatan keren. Sebenarnya itu usaha FOMO, ataupun itu usaha nggak akan panjang, apalagi kalau manajemen sistemnya belum memang dibikin gitu. Itu sih mungkin. Oke. Ada lagi? Baik, mungkin cukup sekian, dan terima kasih karena Bang udah berkenan bagi pengalamannya. Nah, terima kasih Bang. Iya, sama-sama.